Todd dan kelima temannya, Sarah, Jody, Karen, Jeff, dan Eric, terdampar di jalan pedesaan yang terpencil ketika mobil mereka mengalami ledakan ban. Mereka tidak menyadari jika tempat mereka itu telah diintai oleh psikopat yang membunuh dengan cara menembak secara brutal. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Lekno. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Downrange. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku ya penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Oh iya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Atau langsung nonton videonya Mimin aja. Juga nggak apa-apa lah. Malah lebih baik buat Mimin. Yo wes, tanpa berlama lagi, so langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang mengisahkan tentang sekelompok muda-mudi. Scene awal memperlihatkan sebuah mobil yang berisi 6 remaja mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil oleng dengan kecepatan yang tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Nah, di dalam rombongan mobil ini terdiri dari 3 wanita dan 3 pria. Yang dimana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang kepalanya terbentur tadi bernama Jody. Sedangkan remaja pria terdiri dari cowok berkaos biru bernama Jeff, cowok berkemeja bernama Todd. Maksud Mimin bernama Todd, bukan Todd. Dan temannya berbaju putih bernama Eric. Tujuan perjalanan mereka kali ini adalah akan pergi ke acara ulang tahunnya adiknya Jody yang bertepatan di sebuah kota terpencil. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd, susah kali lah manggil nama nih orang. Todd sebagai pembawa mobil berencana mengganti ban dengan ban cadangan. Beruntungnya mereka memiliki 3 pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Dalam keadaan seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya mengajak selfie untuk diposting di sosmednya. Dikarenakan lokasinya yang terpencil membuat mereka kesusahan sinyal. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter dan di posisi itulah jaringannya baru terdeteksi. Beberapa menit berlalu, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelet dan langsung pergi menuju semak-semak. Jeff ini merasa sangat kesal, di mana Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeff mengganti bannya sendirian. Tidak lama setelah itu, Sarah menyusul Karen dan Jody untuk berteduh di balik mobil. Ya tentu saja, Todd ini sebagai cowok yang bucin meninggalkan Jeff sendirian. Kenapa lah namanya itu harus Todd? Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban itu disusahkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban serepnya itu malah gelunding saat ia mengambil ban itu. Jeff dengan tidak sengaja melihat peluru yang ada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya ini malah sibuk ngobrol dan yang satunya lagi baru saja plong karena mengeluarkan banyak cakra. Di tengah perbincangan mereka, Todd ini melihat ban mobilnya yang menggelinding dan ia lantas langsung mengejarnya di ujung jalan. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat melihat kondisi ban yang sudah dipasang oleh Jeff. Tapi ia dibuat terkejut saat melihat Jeff yang ternyata sudah tewas secara mengenaskan. Kenapa nggak Todd dulu aja lah yang tewas duluan? Biar Mimin itu loh gampang bawainnya. Karena masih terkejut gara-gara melihat hal tersebut, Sarah hanya bisa terdiam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Enggak deh. Todd yang baru saja mengambil ban belum tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sini. Sialnya, di waktu yang hampir sama, Sarah ini harus terkena sebuah tembakan yang berasal entah dari mana. Karen dan Jody juga masih belum sadar jika ada ancaman yang ada di depan mereka. Dan benar saja, bola mata Sarah sudah tertembus oleh peluru dan saat itu juga ia harus menerima tembakan lagi. Dari situ, Karen melihat situasi di sekitarnya. Ia tidak tahu peluru itu datang dari arah mana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya berlindung di balik mobil. Todd yang masih tidak menyangka dan masih kebingungan. Ia harus menerima tembakan di bahu kirinya karena tidak sigap untuk bersembunyi.
Sedangkan Eric yang tidak sempat berlari ke arah mobil, mau tidak mau ia harus berlindung di sebuah batang pohon. Mereka ini terus saja ditembaki dan hanya bisa mengandalkan mobil itu sebagai tempat perlindungan. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal jadi molopetoko bagi mereka. Dan sudah jelas bahwa ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh sang penembak. 1 jam kemudian mereka mulai kebingungan dalam keadaan yang menjebak seperti ini. Karen yang merupakan anak dari seorang militer berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka. Todd lagi. Todd yang mengalami luka tembak di bahunya membuat lemas dan tidak bisa bergerak banyak. Lebih menderitanya lagi, Eric ini cuma bisa terdiam di balik batang pohon dan berharap akan kedatangan sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencengin aja itu baut-bautnya. Tapi mau gimana lagi, mereka harus mencari cara lain agar bisa lolos dari tempat ini hidup-hidup. Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapatkan sinyal handphonenya pada posisi itu. Seketika itu juga, Todd langsung menjajalnya dan mencoba mengulurkan tangannya. Dan Jody juga ikut membantu dengan cara memberi tongsis kepada Todd. Dan mereka pun selfie. Yo enggak lah. Sebelum itu, Karen juga menyetel Google Assistant untuk langsung menelepon bantuan apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan mendapatkan sebuah sinyal. Sialnya, baru saja Karen berteriak menelepon 911. Namun handphone itu malah ditembak oleh psikopat dari jarak jauh. Cara kedua, Todd berencana untuk membuat kunci mobil menjadi netral agar mobilnya bisa didorong mundur ke posisi yang ada sinyalnya. Mereka mengatur formasi yang dimana Jody standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di belakang sambil memegangi orang-orangan palsu. Todd akan berusaha masuk ke dalam pintu mobil dan membuat gigi. Mobil berada di posisi yang netral. Todd ini peran utama lah kayaknya. Keluar teruslah nama nih orang. Ketika itu juga mereka langsung ditembaki dan Todd bergegas masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kunci. Tapi karena ditembaki terus-menerus, ia menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya. Kabar baiknya, Jody berhasil merekam asal tembakan itu dan melihat bahwa posisi penembak itu ada di atas pohon. Terlihat jelas ada seseorang dengan sniper yang berada di atas pohon sambil menyamar. Maksud dari orang ini juga tidak jelas, sedang apalah dia ini. Tapi yang jelas, ia berada di pohon itu tentu saja dalam waktu yang begitu lama. Lalu Todd yang masih belum bisa menetralkan gigi mobilnya mencoba untuk mencari alat perlindungan. Kebetulan ia melihat tempat perkakas miliknya yang berada di balik mobil dan saat itu juga ia nekat untuk mengambil kotak perkakas itu. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Beban kali lah Eric ini. Setelah itu, Todd yang selesai memasang pelindung di tangannya langsung meminta Karen dan Jody untuk mengambil posisi. Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun, ia harus terkena tembakan di tangannya dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody mau nggak mau berusaha semaksimal mungkin untuk menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal mobil itu. Ujung-ujungnya, ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti. Saat itu juga Karen tersadar bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Jody, karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya. Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya, tapi ia malah ditembak terlebih dahulu daripada Jody. Alhasil, Eric ini nggak bisa kemana-mana lagi lah dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas, tapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. 1 jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air. Botol air lah. Gara-gara si Todd lah ini. 1 jam kemudian, Todd melihat botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil. Dalam kondisi seperti ini, mereka harus saling berbagi walaupun semuanya sama-sama haus. Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tangannya langsung ditembak dan lebih menderita lagi. Aduh. Lalu, Todd yang melihat jasad pacarnya yang sedang dimakan oleh burung gagak merasa tidak terima. Dengan polosnya, ia nekat berjalan mendekati Sarah yang sudah tewas di tengah jalan. Tapi hebatnya, penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd. Yang terlihat malang, Todd
masih mencium kekasihnya dan menggenggam tangannya di tengah jalan. Harusnya momen sedih lah ini. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala yang datang menghampirinya. Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil melintas dari kejauhan. Tentu saja ini menjadi sebuah keajaiban dengan peluang yang begitu kecil. Namun sialnya saat itu juga Todd juga ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. Dan naasnya, Todd akhirnya tewas. Nah, gini kan bisa fokus Mimin. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga si pengemudi melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya, tangan wanita itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya. Akibatnya, darah harus muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak lagi terkendali. Mobil itu harus menyenggol mobil Todd dan menyebabkan kepala Jeff lepas dari tubuhnya. Alhasil, satu-satunya harapan Karen dan Jody harus lenyap dalam sekejap. Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun tidak lama kemudian ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak. Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berada pada posisinya. Di momen-momen mepet seperti itu, Karen menyuruh bapak itu untuk menelepon 911. Karena kebetulan keberadaan bapak itu sedang berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak mengetahui keberadaan bapak itu mulai menembaki tangki mobil sampai bocor. Ujung-ujungnya mobil itu harus meledak. Bapak itu pun harus tewas dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, anak dari kedua orang tua itu masih tersadar walaupun dengan penuh luka. Baru saja dirinya terbangun, psikopat itu malah langsung menembakinya tepat di kepalanya sampai pecah. Singkat cerita, akhirnya Karen memiliki sebuah ide yang dimana mereka berdua harus beraksi pada malam hari. Karena pandangan si penembak jitu akan menjadi lebih sulit. Saat malam hari tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedetik pun. Lalu Karen yang sudah siap dengan sebuah cutter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain, Jody mengambil satu buah botol bensin, satu buah tas berisi baju dan juga kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 minuman dan langsung diminum oleh mereka. Setelah itu, Jody pun mengambil kaos demi kaos di dalam tas itu untuk dikenakan sebagai masker darurat. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuang satu botol bensin itu ke dalam jok mobil dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya, mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap yang sangat pekat. Namun, asap itu masih belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, psikopat ini mulai kesal karena jarak pandang dari snipernya semakin tidak terlihat jelas. Namun tiba-tiba Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan 911 si bapak berhasil terhubung dan terlacak. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang sigap mengintai kehadiran si psikopat. Lalu polisi yang baru saja datang itu menyadari bahwa keadaan di lokasi ini tidak aman. Maka dari itu ia meminta bantuan tambahan kepada kepolisian negara. Baru saja polisi itu ngomong halo gitu, lerahangnya polisi itu malah kena tembakan dari si psikopat. Sialnya lagi, polisi itu terkapar dalam posisi dikemudi dan membuat pedal mobilnya terinjak. Melihat kesempatan itu, Karen mencoba mengajak Jody untuk berlari, tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Mau gak mau, Karen ini harus berlari sendirian dan sialnya asap mulai menipis di saat itu juga. Ia harus terkena sebuah tembakan dan tewas di tempat itu. Ketika itu juga, Jody nekat untuk berlari untuk menghampiri mobil polisi yang tidak jauh darinya. Di momen ini terjadi sebuah adu tembak yang dimana penembak misterius itu jelas lebih jago dari si polisi. Kemudian Jody yang gak punya pilihan lain pun langsung membawa mobil polisi itu berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat perlindungan bagi si penembak psikopat itu. Dan hebatnya, Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat penembak itu jatuh dari atas pohon. Jody pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh, sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dalam keadaan yang mendesak seperti ini, membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Saat itu juga, ia menembak pria itu berkali-kali sampai tewas. Masih belum puas, Jody butuh satu tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius itu. Namun saat mengisi peluru, senapannya malah macet. Tapi nggak ada rotan, akar pun jadilah. Jody pun memukul orang misterius itu dengan ujung senapan sampai-sampai wajahnya tidak karuan. Lalu Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan itu. Bisa dibilang garis ini menandai sudah berapa banyak korban yang telah tewas ditembakinya.
Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala itu satu kali lagi, tapi sialnya senapan itu malah terkongkang dan mengenai leher Jody tanpa ampun, dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Downrange. Gimana ceritanya? Lucu kan? Harusnya ini film itu menegangkan lah. Nah, bagi kalian yang mau ngerekomendasiin Mimin untuk bawain cerita apa lagi, bisa komen di bawah ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Tungguin video-video Mimin yang selanjutnya ya. Dan sampai jumpa, dan sampai jumpa, dan sampai jumpa, dan